Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sikap Mursik. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala awwalu shay'in katabahu Allah ta'ala fi lahil mahfuz inni ana Allah la ilaha illa ana wa Muhammadun rasuli. Man istaslama li qada'i wa sabara ala bala'i wa syakara li na'ma'i katabtuhu siddiqan wa ba'athu yawmal qiyamah ma'a siddiqin. Wa man lam yastaslim li qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'ma'i falyattakhid ilahan siwa'i ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mengatakan, pertama kali yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz yaitu kalimat inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa Muhammadun rasuli, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusanku. Ini kalimat yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tulisan tersebut yaitu yang berbunyi, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusanku. Man istaslama liqada'i, barang siapa yang menerima terhadap ketentuan-ketentuanku, wa sabara, dan dia sabar, ala balai, atas ujianku, wa syakara, dan dia bersyukur li padaku, na'mai, atas nikmat-nikmatku, katabtuhu siddiqan, maka aku tulis dia orang-orang yang siddiq,
wa ba'athtuhu, dan aku bangkitkan dia yaumul qiyamah, di hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama-sama orang yang siddiq. Kalimat ini merupakan kalimat kunci untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama orang siddiqin, kuncinya cuma dua, nggak perlu banyak-banyak. Kuncinya cuma dua. Apa yang pertama? Yaitu sabar. Sedangkan yang kedua yaitu syukur. Kita semua tahu kehidupan di dunia ini cuma dua saja kejadiannya. Kalau kita nggak bahagia, maka kita menjadi sedih. Cuma dua ini aja. Kapan kita bahagia dan kapan kita sedih. Kadangkala kita bahagia, kadangkala kita sedih. Maka kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan kelak di yaumil qiyamah, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, cuma dua: sabar dan syukur. Ketika kita dalam kebahagiaan, syukur alhamdulillah. Ketika kita dalam musibah, sumpek, susah, sedih, sabar. Nah, cuma dua ini aja. Diputer-puter bagaimanapun cuma dua ini aja. Kalau nggak bahagia, sedih, ya kan? Cuma dua ini saja kan? Banyak duit, bahagia. Nggak punya duit, sedih. Banyak duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, sabar. Pilih mana? Banyak duit, nggak sabar, nggak syukur, sama banyak duit, nggak syukur, nggak punya duit, sabar. Pilih mana? Banyak duit bersyukur. Banyak duit bersyukur, ya. Jadi kedua-duanya ini yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, utamanya terhadap seorang mukmin, ini merupakan suatu kemuliaan. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, innallaha lam yaqdi lau qadhan illa kana khadolah. Aku sangat kagum sekali, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan satu ketentuan kecuali itu baik bagi seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fa kana khairul la. Apabila ia tertimpa mendapatkan kebahagiaan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kana khairul la, maka itu baik baginya. Ketika dia senang, hatinya bahagia, rezeki semuanya komplit, segala macam fasilitas ada, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruhnya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut otomatis bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila seorang mukmin, kata Nabi Muhammad, ditimpa musibah dan ia bersabar, kana khairullah, maka hal tersebut baik baginya. Kenapa? Karena musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersabar, maka seluruh dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dosa-dosa kita kerjakan, ketika kita ditimpa musibah dan kita bersabar, maka seluruhnya bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai bersyukur dan orang yang pandai bersabar, maka kelak yaumil qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bersama siddiqin. Kemudian wa man lam yastaslim, barang siapa yang tidak menerima liqadai, pada ketentuanku, wa lam yasbir ala balai,
dan dia tidak bersabar atas ujianku, walam yashkur, dan dia tidak berterima kasih li na'mai, terhadap nikmat-nikmatku, falyattakhid ilahan siwai, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Barang siapa yang dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bersabar atas musibah-musibah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi. Tuhan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kehidupan dunia ini, ya, kita harus bisa melaksanakan dua hal ini. Yang pertama yaitu syukur atau berterima kasih. Ketika kita senang, alhamdulillah, dapat kenikmatan, alhamdulillah, dapat berbagai macam kesenangan, banyak berterima kasih. Sedangkan yang kedua yaitu banyak-banyak bersabar apabila kita mendapatkan kesedihan atau mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan musibah itu satu. Kita sedih kan cuma satu. Kita sedih, sakit gigi cuma satu. Cuma kata beliau, fa idza jaza'a sahibaha, apabila orang yang ditimpa musibah itu mengeluh, gak sabar, maka otomatis dia tertimpa dua musibah. Yang pertama musibah itu sendiri, sedangkan yang kedua tidak jadinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dan inilah musibah yang paling berat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, inayah, sehingga kita dapat melaksanakan dua hal. Pertama, pandai bersyukur, sedangkan yang kedua, pandai bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.